Halo Lur, piye kabar cu? Kita masih berkutat di film-film Latin Lur, dan kali ini juga masih dari Brazil. Judulnya ini Lur. Wow! Film yang bergenre komedi romance ini disutradarai oleh Pedro Vasconcelos yang mana dirilis pertama kali pada 12 November 2017 di Brazil. Film ini pun mendapat rating 5,8 dari IMDb. Dan perlu diketahui, film ini adalah remake dari film tahun 1976 dengan judul yang sama, yang mana kisah filmnya merupakan adaptasi dari novel karya Jorge Amado dengan judul yang sama juga Lur. Kalau udah baca novelnya, ada baiknya juga nonton filmnya Lur. Gimana? Siap? Monggo Lur. Baik, Kicot. Eu gosto tanto de ti, Flor. Dona Rosilda. Amigos e amigas, Ficou entrevada. Eu cuidei dela. Malam itu sedang berlangsung acara yang sangat meriah, yaitu karnaval satanik Lur. Ini karnaval yang sering dilakukan di Brazil ya Lur, dan ini karnaval rutin tahunan Lur. Dan pada satu momen tiba-tiba saja seorang pria terkena serangan jantung di tengah keramaian hingga membuatnya terkapar dan akhirnya mati total Lur. Mendengar kabar lakinya itulah si Bini berlari sambil menangis menuju tempat kejadian itu. Si Bini yang bernama Dona Flor diperankan oleh Juliana Paez benar-benar tak percaya melihat apa yang terjadi kalau lakinya udah mati ya Lur, hingga akhirnya dia memeluk jasad laki tercintanya itu dengan tangisan yang begitu histeris Lur. Dan esok hari dilaksanakanlah prosesi pemakaman jasad lakinya itu Lur, dimana disinilah kita tahu bahwa laki Dona ini seorang yang enggak baik di luar sana Lur. Dia suka minum teh botol, dia juga suka main QQ. Oleh karena itu mereka hidup miskin Lur, namun lakinya itu adalah orang yang setia di balik semua kelemahannya. Dan dia juga sangat romantis serta menyayangi si Dona ini begitu tulus Lur, sehingga bagi Dona suaminya adalah orang yang sempurna bagi dia ya Lur. Walau di luar sana dia dihujat sealam semesta Lur, Dona pun sangat berat hati melepas kepergian lakinya itu. Tak lama setelah acara pemakaman selesai dilaksanakan, 2 malam berikutnya Dona diajak saudarinya datang ke sebuah pesta untuk menghibur diri Lur. Dan malam itu Dona pun akhirnya bisa bahagia dan melepas kesedihan dari dalam dirinya. Dia menari dan berdansa dengan seorang pria yang baru saja dikenalnya hari itu. Dia adalah seorang dokter, namanya Dr. Fadinho, diperankan oleh Marcelo Faria. Dari titelnya udah jelas dia orang kaya Lur, dan disitulah Dona dijodohkan dengan Dr. Fadinho itu oleh saudari dan iparnya si Dona Lur, dan Dona belum mau untuk dekat dengan pria lain Lur. Quer que eu vá para o Rio de Janeiro? Ofereceu meu lugar. Ninguém. Rasa cinta yang besar Dona kepada lakinya membuat Dona masih melakukan ritual seperti saat suaminya masih hidup Lur, yaitu bermesraan di pantai. Dan kali ini Dona membawa mawar pemberian lakinya ke pantai itu. Nah disitulah Dona merasakan kehadiran mendiang lakinya itu. Dan disitulah pula Dona terbayang dengan keromantisan lakinya, dimana dia orang yang jago banget dalam urusan cikipiu Lur, yang sering membuat Dona tepar membahana ya Lur setiap bercikipiu dengan mendiang lakinya itu. Dan Dona pun dengan bayangan itu benar-benar bisa finish dibuatnya Lur. Bayangin Lur, dengan khayalan aja bisa finish sama lakinya, apalagi beneran ya Lur. Dan itu enggak sekali saja Lur, selama sebulan ini Dona selalu merasakan kehadiran mendiang lakinya, dan dia pun hampir tiap malam merasakan kalau dia dicikipi oleh lakinya Lur saat tidur. Dan Dona merasakan sekali kalau ini adalah kok seperti nyata banget begitu. Meski ketika dia bangun pagi lakinya nggak ada, tapi semua ini membuat Dona jadi wow banget Lur, bener-bener nyata lakinya ada Lur dan masih hidup bersama dia sekarang Lur. Disitulah Dona terheran-heran ya Lur.
Vadinho? Nah, pagi itu saat di dapur ternyata benar adanya lur, lakinya duduk di dapur nggak make apa-apa lur. Sementara Donna memasak bareng saudarinya. Dia melihat jelas itu lakinya ya lur, sementara saudarinya nggak melihat. Mesmo horário. Nah, disitulah Donna menyadari kalau selama ini dia dihantui arwah lakinya ya lur. Si laki yang punya hobi cikepeu ini pagi itu minta jatah lur. Donna sempat menolak seperti yang gue jelasin tadi ya lur. Si laki ini jago urusan itu lur dan Donna nggak bisa menolak hingga akhirnya mereka cikepeu di dapur dan Donna kembali finish oleh cikepeu arwah lakinya itu lur. Então fala logo. Tu vai me emprestar nem que seja 200.000 réis. Nem juntos tá. Dan ini pun berlangsung berbulan-bulan lamanya lur. Donna menikmati banget kebersamaan bersama arwah lakinya itu. Dia merasa lakinya masih hidup dan nyata banget walau hanya dia yang bisa melihat lakinya itu ya lur. Dan setahun sudah lakinya wafat lur. Donna menceritakan ke temannya kalau dia selalu dihantui oleh arwah mendiang lakinya itu. Dan dia merasa seperti orang gila banget. Ou, como diria a filha de uma amiga minha pra mãe. É porque está com fogo. Desgraça. Não se dá conta, não, da cara que põe. Quando o homem olha... Meu marido morreu, Norminha. Morreu o primeiro. Dan saat itu pula Donna kembali bertemu dengan Dr. Fadinho dan kebetulan pula tujuan Donna menemani temannya ke praktek beliau hari itu. Melihat profesi Pak Dokter itulah yang membuat Donna jatuh hati ke si dokter itu ya lur. Dan Donna berharap dengan adanya Dr. Fadinho ini akan membuat hidupnya normal tanpa arwah sang laki. Singkat cerita Donna dan Pak Dokter menjalin hubungan dan Dr. Fadinho pun akhirnya melamar si Donna yang mana dihadiri Pak Kades Ketua Pemuda dan Panitia Acara. Lamaran Dr. Fadinho pun akhirnya diterima lur. Esta Santa Senhora, sua mãe, tios, amigos discretos. Chegamos. Chegamos. Mereka pun akhirnya ijab kabul di KUA Kecamatan Bojong Sari lur. Malam itu adalah malam pertama lur dan Donna sedang pengen-pengennya ya lur. Toh kan selama ini hanya dengan arwah lakinya doang, nggak pernah sama manusia nyata. Dan Donna pun langsung nyosor lur, sementara Dr. Fadinho terlihat takut-takutan lur. Dengan sedikit paksaan dari Donna, akhirnya Dr. Fadinho pun mau cikepeu lur. Namun sayang 1000 kali sayang lur, Dr. Fadinho ini punya kelemahan di bidang pergeludan. Baru 5 menit aja beliau udah koit lur, sehingga membuat Donna kecewa berat. Dia benar-benar sedih banget, kok iso dapat yang kayak gini pikirnya. Dia pun menangis malam itu lur. Hidup Donna bersama Dr. Fadinho pun mulai berjalan. Secara materi Donna sangatlah tercukupi. Mereka punya rumah baru, Donna dibawa jalan-jalan kemana dia suka. Donna tampak sangat bahagia ya lur. Namun itu siang lur. Kalau malam saat bercikipyu, Donna selalu kecewa dan bersedih hati. Wajahnya selalu terlihat sedih setiap usai bercikipyu dengan Dr. Fadinho ya lur. Karena beliau cepat terus finishnya lur. Pada suatu malam Donna dan Dr. Fadinho bersama teman si Donna pergi nonton pertunjukan musik dan karena si teman oleng berat, malam itu akhirnya Dr. Fadinho ngantar dia pulang. É até um pecado falar assim quando você tem a vida que eu tenho. Depois de haver comido pão amargo. Maka tinggallah Donna sendirian di rumah dan betapa mengejutkan lur, arwah mendiang lakinya yang selama ini menghilang datang lagi. Donna senang banget meski awalnya dia ingin mengusir arwah lakinya itu dengan menikahi Dr. Fadinho ya lur. Ketika dia tahu Dr. Fadinho lemah, dia kembali merindukan arwah lakinya lur. Kembalilah Donna bercikipyu dengan arwah lakinya itu. Betapa Donna merasakan hal yang sangat luar biasa lur. Dan dia pun finish sefinis-finishnya malam itu. Namun semuanya kacau saat tersadar. Ternyata Dr. Fadinho sudah di depan matanya ya lur. Donna pun malu minta ampun lur. Minha querida, ainda não se trocou. Não vai se deitar? Eu estava só esperando você chegar. Fique à vontade, meu querido. Eu também vou colocar minha camisola.
Usai lakinya pergi pagi itu, Donna pun kembali menghayalkan arwah lakinya ada bersama dirinya. Dia benar-benar merindukannya lur, dan semenjak itulah Donna mulai tak berharap banyak pada lakinya Dr. Fadinho ya lur. Yang dia mau hanyalah arwah lakinya nggak usah pergi lagi dari hidupnya lur. Hari-hari berlalu, apa yang dimau Donna benar-benar terjadi lur. Arwah lakinya ada di dalam rumah itu, namun dia sangat berulah kali ini lur. Dia mengganggu Dr. Fadinho dan dia juga menjahili teman-teman Donna. Meski mereka nggak lihat, Donna kan melihat lur. Dia pun marah dengan arwah lakinya itu, namun dalam sekejap Donna langsung tertunduk. Ketika arwah lakinya merayu Donna dan membuatnya bertekuk lutut, mereka pun akhirnya bercikipul lagi di siang bolong itu. Dan berhari-hari di dalam rumah, kerjaan arwah lakinya Donna ini selalu mengganggu orang lur, dan mereka semua pada takut ya lur di rumah itu. Nah, apalagi dia juga mengganggu Dr. Fadinho lakinya Donna. Dan setiap malam mereka pun bobok bertiga lur. Si arwah laki pun selalu mengajak Donna bercikipyu setiap pagi saat lakinya bangun dan pergi kerja. Nah, di sini Donna pun secara batin menyadari kalau semua kemauannya terpenuhi dengan arwah lakinya, namun dia nggak suka dengan cara arwah lakinya yang selalu mengganggu kehidupan orang-orang yang berada di sisi Donna lur. Dan si laki kembali membuat Donna tertunduk kepadanya lur dengan merayunya. Dan rayuan itu benar-benar membuat Donna nggak bisa melawan ya lur. Dia lemah banget dalam hal itu lur, gampang banget ditaklukkan dengan sebuah cikipyu hebat lur. Hingga pada akhirnya si laki yang merasa terganggu memanggil paranormal untuk mengusir arwah dari dalam rumah mereka lur. Namun Donna menolak ritual itu dan memohon untuk tidak mengusirnya. Oleh karena itulah mulailah terbongkar apa yang terjadi di rumah ini. Vai depressa, senão eu tô perdida. Uma desgraça sem remédio vai acontecer. Hoje mesmo. Essas coisas de anão não é pra qualquer. É só pra quem usa o bastão de Ogé. Quase foi. Se ele continuar assim, ele vai acabar me levando. Ai, comadre, corre pressa. É preciso logo fazer alguma coisa. Dan oleh paksaan Dr. Fadinho akhirnya ritual itu tetap dilakukan oleh paranormal ya lur. Nah, disinilah arwah lakinya marah lur. Dia nggak suka diusir seperti ini, namun mau nggak mau harus dilakukan ya lur. Dia pun ngamuk sengamuk-ngamuknya lur. Dan arwah lakinya pun semakin menjadi-jadi. Dia ngerjai Dr. Fadinho dengan memberinya obat tidur, dan dia pun dengan bebas bercikipyu ria sama Donna malam itu. Dan Donna benar-benar kelepek-kelepek malam itu dibuatnya lur, sampai lututnya lemes nggak bisa bergerak lur, digempur 3 hari 3 malam 12 jam ya lur. Dia pun finish berkali-kali malam itu, dan malam itu benar-benar luar biasa lur, beda banget. Donna nggak pernah merasakan itu sebelum-sebelumnya ya lur. Dan pagi itu Donna pun memberi lakinya cikipyu juga lur, Dr. Fadinho itu, walau malam tadi kecapean sama arwah lakinya ya lur, dengan tujuan agar lakinya ndak curiga sama dia yang teriak-teriak malam tadi lur. Nah, pagi itu akhirnya ritual yang dijalani oleh paranormal selama seminggu ini akhirnya mulai bereaksi lur. Arwah laki Donna ini kepanasan dan berteriak sekencang-kencangnya. Dia diusir pergi katanya lur. Dia merasa inilah saatnya dia pergi karena orang udah mengetahui keberadaan dirinya. Dengan kekuatan besar paranormal akhirnya arwah lakinya pun menghilang lur. Dan Donna nggak terima dengan semua ini lur. Dia pun akhirnya berlari ke pantai. Dengan kekuatan cintanya dia memanggil kembali arwah lakinya untuk datang kepadanya lagi. Dan surprise sekali lur, arwah lakinya kembali ke pelukannya. Kekuatan paranormal pun pada akhirnya kalah dengan kekuatan cinta Donna ya lur. Intinya di film ini kekuatan cinta mengalahkan semuanya lur. Nah, itulah lebaynya film ini lur. Hari-hari Donna pun berlanjut dengan hidup bersama Dr. Fadinho dan arwah lakinya di sepanjang waktu lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Film Donna Floor ini adalah film komedi romantis lur, dan aroma komedinya terasa banget kental lur. Hampir sepenuhnya film ini lebih menonjolkan sisi komedinya dibanding romantisnya lur.
Pedro Vasconcelos terbilang hebat dalam menggarap ini film lur. Arah komedinya dapat banget dan aura retro filmnya juga dapat banget ya lur, dan itu keren banget lur. Namun kalau kalian udah nonton film aslinya yang dirilis pada 1976, sebenarnya film ini bukanlah film yang terbuka banget dan bukan pula film komedi banget lur. Dengan remake yang dibuat seperti ini menghilangkan keaslian film ini yang mengangkat cerita novelnya ya lur. So inti cerita dari film ini sedikit memudar di remake yang kali ini lur. Walau ceritanya mengada-ada, namun film ini memberi pesan bagus lur, bahwa kekuatan cinta tak akan bisa terpisah oleh jiwa lur, karena cinta itu ada di hati ya lur. Ah, lebay banget lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.